Kamu kesini pasti karena urusannya Kejora, ya kan? Aku pikir aku nggak akan ketemu kamu, Mas. Jadi maaf kalau tadi berkasnya aku titipin sama sekretaris kamu. Berkas apa? Itu berkas aset-aset yang pernah kamu kasih. Aku kembali semuanya. Kamu tuh apa-apaan sih? Itu semuanya kan udah aku kasihin ke kamu. Aku juga rela kok kalau kamu mau pisah sama aku, Mas. Wila, ngomong apa kamu? Aku rela ngelepasin semuanya. Aku bahkan rela untuk pisah sama kamu. Tapi aku nggak rela, Mas, kalau kamu terus-terusan nyalain Kejora atas kejadian semalam, Mas. Jadi, karena masalahnya Kejora dan Aditya, itu semua kesalahan mereka. Seharusnya kamu salahin Kejora, marahin dia, bukan malah nyalain aku. Tapi kenapa kamu nggak pernah mau dengerin apa yang Kejora mau jelasin sama kamu sih, Mas? Karena aku ngelihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku lihat kejadian memalukan itu. Salah, Mas. Kamu salah. Ngakuin itu semua adalah Adit, Mas. Kejora tuh udah berusaha untuk menghindar. Dan kamu percaya itu? Maksud Mas apa? Kamu nuduh Kejora? Hah? Kamu nuduh Kejora bohong sama kamu? Kamu pikir emang aku ngajarin dia bohong? Sekali lagi aku bilang. Aku ngelihat dengan mata kepalaku sendiri, Wila. Dengan mata kepalaku sendiri perbuatan mereka. Tapi apa yang kamu lihat kan belum tentu sama, Mas, dengan kejadian sebenarnya. Ya memang benar. Kejora memang punya perasaan sama Adit. Tapi dia sudah sangat berusaha, Mas, untuk menahan semua rasanya itu, Mas. Dan salah kamu sendiri. Kenapa sih kamu satuin mereka di kantor ini, Mas? Harusnya kan gak usah. Jadi aku lagi yang salah. Mana tahu aku kalau mereka itu sama-sama punya perasaan. Yang aku tahu, ketika Adit menikah dengan Alina, secara langsung Kejora akan menjadi adiknya. Udah, Mas, udah. Aku udah gak mau lagi debat sama aku, Mas. Daripada masalah ini bikin kita ribut terus. Aku udah putuskan, Mas. Aku akan pergi sama Kejora. Wila, enggak. Wila. Mas, harusnya aku yang dari dulu pergi, Mas. Gak akan jadi kacau kayak gini, Mas. Maafin aku, Mas. Enggak. Ya, Maaf Pak, ditunggu di ruang meeting. nanti saya ke sana, ya. Ya. Wila, kita bicarakan lagi nanti ya. Saya meeting sebentar. Kamu tunggu di sini. Ya? Buat apa lagi sih, Mas? Udah gak ada yang perlu dibicarain kan? Aku pergi aja ya. Aku mohon. Tunggu dulu di sini. Aku meeting sebentar. Aku pastiin meetingnya nggak akan lama ya. Kamu lagi emosional. Nanti kita bicarain. Pelan-pelan ya. Tenang ya. Oke, ya udah dulu ya. Saya lagi ada kesibukan sebentar. Oke, sampai nanti ya, Jang. Bye. Ganggu aja. Wah, bisa-bisanya nih orang. Sumpah ini menjijikan sekali. Bisa-bisanya ya, Mas Agung menyembunyikan ini semua dari aku.
Jadi ya memang sengaja Pak, pemasaran produk-produk kami kali ini itu menyeluruh dan harus merata ke seluruh kalangan. Kenapa? Karena kami menganggap perlu bahwa seluruh kalangan, ya A, B, C, D, sebutkan semuanya, mereka bisa memiliki, supaya mereka juga nggak sungkan-sungkan. Seperti selama ini yang selalu mereka kenal bahwa produk kami itu lekat sekali untuk kalangan-kalangan atas kan. Oke, sekarang sesi tanya jawab untuk wartawan yang ingin bertanya silahkan. Silakan Dre. Mana ada meeting yang sebentar. Apa sebaiknya aku pulang ya? Kasihan nih Kejora udah nunggu lama. Papa? Mbak Tias, Mas Agung lagi meeting, Mbak. Aku sih sebentar lagi udah mau pergi. Jadi Mbak Tias bisa tunggu di sini. Permisi. Jangan kemana-mana kamu pelakor. Maaf Mbak, aku harus pergi. Hei, dengar. Kamu itu kan perebut suami orang ya. Bisa-bisanya sifat kamu itu nurun ke anak kamu. Sekarang anak kamu yang mau mencoba merebut calon suami anakku. Dasar perempuan murahan. Ibu sama anak sama aja. Maksud Mbak apa ya? Kamu jangan pura-pura nggak tahu ya. Kamu nggak tahu Kejora udah berani-beraninya cium si Adit. Dasar murahan. Mbak salah tuduh. Harusnya yang Mbak tanya itu adalah calon menantu Mbak. Apa yang sudah terjadi? Udah nggak usah banyak omong ya. Kamu murahan, perebut suami orang, dan anak kamu sekarang bentar lagi akan ikutan merebut calon suami anak aku. Sama aja kalian murahan. Cukup ya Mbak? Emang Mbak pikir saya bakal diem aja? Mbak hina-hina kami terus? Hah? Terus kamu mau apa? Mau cari pembenaran ke seluruh dunia dan ke ujung dunia manapun? Kamu itu tetap salah. Harusnya dari dulu ya kamu udah aku singkirkan. Satu lagi, kalau anak kamu pengen laki-laki, cari dong yang lain. Jangan bisanya cuma ngerebut punya orang. Cukup Mbak! Kamu boleh hina aku tapi jangan anak aku! Lepasin kamu pelakor! Jang, ibu mana? Aduh gue ini ribet banget. Sini, aduh. Jang, Ujang. Kok pergi sih? Jang. Ibu mana? Saya kira sudah balik ke sini. Emang gak barengan? Tadi si ibu bilang mau ke ruangan Pak Bos. Saya sudah nungguin tapi nggak ada. Ya udah saya balik ke sini aja. Yaudah saya susul aja deh. Jangan atuh Bu. Kan si ibu bilang Senayan Kejora tunggu di sini saja. Ya tapi saya penasaran kenapa ibu lama banget di atas. Aduh, Ya, Jang, ini rapiin ya yang bener ya. aduh. Lepasin kamu! Kamu pikir dengan kamu kayak gini bisa merubah image kamu dari pelakor? Mimpi kamu! Aku bukan pelakor! Suami kamu yang udah nipu aku! Harusnya kamu kalau udah tahu dia udah punya istri, kamu tinggalin dia! Karena aku gak mau anak aku lahir tanpa ayah! Lagian kamu sendiri kan bayang terjadi semua? Hah? Kenapa? Kamu takut ya? Semua harta kamu jatuh ke tangan aku dan juga anak aku! Lihat kamu! Astagfirullahaladzim, ibu. Astagfirullahaladzim! Tante, ibu udah dulu. Ya apaan sih? Kamu lagi pelakor satu lagi ya? Datang juga. Cukup Pak! Berani-beraninya kamu merebut calon suami anak aku ya? Sekali lagi kamu hajar anak saya nggak akan tinggal diam! Kamu mau apa? Apa? Bisa apa kalian berdua? Kalian berdua hanya bisa merebut laki-laki orang, ngerti? Abis itu kalian manfaatkan itu laki-lakinya. Iya, Tante itu orang terpelajar, harusnya Tante nggak ngomong sembarangan kayak gitu, Tante. Hei, ingat ya, yang kelakuannya sembarangan itu kalian berdua. Kurang ajar kamu, jauh ngomong. Udah, kamu buat hidup aku menderita. Ya, jadi seperti yang Bapak-bapak lihat di sini, ini adalah lantai para dewan direksi. Ini ruangan saya. Kita santai-santai di sini ya, ngobrol ya.
Lepasin dari aku! Lepasin dari aku! Berhenti! Apaan kalian? Apa ini? Kamu apa sih? Maaf mas, aku terbawa emosi. Maaf mas, aku juga nggak bisa tahan emosiku. Malu. Pak, aku juga minta maaf, Pak. Ibu, ayo kita berhenti di sini, Bu. Ibu, ayo. Benar memalukan. Pak Agung, sepertinya kesepakatan ini harus kami tinjau kembali. Benar, Pak. Nanti kita akan hubungi Bapak lagi. Pak. Enggak, sebentar, Pak. Udah stop. Stop recording, Mas. Stop. Kejora kamu apaan sih? Pelan-pelan dong, Nak. Kejora apa sih? Sakit, Ibu. Bu, Ibu larang aku ketemu sama Tante Tias karena takut aku diapa-apain sama Tante Tias. Terus kenapa Ibu sekarang berantem sama Tante Tias, Bu? Ibu biasanya nggak pernah kepancing emosinya sama Tante Tias. Kenapa Ibu jadi kayak gini sih, Bu? Kejora, Ibu juga manusia biasa. Ibu nggak tahu terus-terusan dihina sama dia. Dibilang pelakor, dibilang apa segala macam. Dan dia juga bawa kamu. Kamu hina-hina ibu yang nggak terima, Nak. Bu, di sini aku juga punya salah. Jadi Ibu nggak perlu belain aku seperti itu, Bu. Oh, jadi selama ini ibu bela kamu tuh ibu salah? Hah? Ibu salah? Enggak, Bu, bukan kayak gitu maksud aku, Bu. Aku minta maaf. Tapi aku nggak enak kalau Ibu jadi berantem sama Tante Tias, Bu. Aku nggak mau Ibu berantem gara-gara aku. Maafin aku, Bu, kalau aku bikin posisi Ibu semakin sulit. Ya udah. Mungkin ini memang sudah jadi takdir kita ya. Mau gimana lagi? Ya udah. Mungkin memang ini sudah jadi takdir kita. Jadi nggak apa. Nggak usah disesali. Kita pulang ya. Pak, tolong dengarkan penjelasan saya dulu. Saya pikir urusan yang tadi itu tidak ada sangkut pautnya sama investasi yang akan Bapak-Bapak lakukan di perusahaan ini. Tidak, Pak Agung. Saya tetap dengan keputusan saya. Kontrak dengan perusahaan Bapak, saya batalkan. Maaf, Pak. Keputusan saya juga sama. Tidak bisa diubah. Terima kasih. Permisi. Saya tetap berharap lain kali Bapak-Bapak melakukan investasi di sini. Baru pertama, setelah aku meraih kesuksesan, ada klien yang membatalkan kontrak kerjasama. Pak, ini aku bisa jelasin, Pak. Tadi dulu, Pak. Pak, tolong. Gak perlu jelasin. Pak. Jangan pakai kepala Papa sendiri. Papa udah ngelihat apa yang sudah kamu lakukan. Apa karena aku udah usir Kejora? Saya minta sama mas-mas kalian untuk tidak mempublikasikan kejadian tadi. Dan saya mohon untuk kerjasamanya untuk memberikan kamera kalian. Tapi tenang, nanti saya akan gantiin sama yang baru yang lebih mahal lagi, keluaran terbaru. Gimana? Tapi ini berita yang bagus, Bu. Iya benar, Bu. Berita ini sangat menguntungkan bagi perusahaan kami. Jelas sangat menguntungkan perusahaan kalian. Tapi buat apa kalian mikirin keuntungan perusahaan kalian? Kalau saya bisa kasih keuntungan lebih buat kalian. Maksud Ibu? Jadi gini, serahkan kamera kalian buat saya. Dan saya akan kasih kalian kamera terbaru termahal saya bayarin. Plus, gak hanya itu, saya akan kasih uang saku. Di amplop tebal ini, masing-masing isinya 10 juta rupiah. Gimana? 10 juta rupiah masing-masing buat kalian, plus kamera baru, keluaran terbaru, paling mahal saya bayarin. Tawaran yang menarik juga, Bu. Kamera siapa? Kami setuju, Bu. Gitu dong. Nih, satu buat masnya. Kameranya. Bagus, keputusan yang baik. Dan jangan lupa, pilih kamera terbaru termahalnya. Saya bayarin.
Ada apa ini? Enggak, semuanya sudah beres kok, Pak. Urusannya udah saya beresin dan mereka nggak akan buka mulut lagi, apalagi menyebarkan kejadian tadi. Nah, Jadi nama perusahaan masih tetap baik. oke. Silakan kalian tinggalkan ruangan saya. Kamu apa-apaan sih tadi? Kenapa? Kamu belain Kejora lagi? Dia itu habis melakukan hal yang menjijikan terhadap calon suaminya Alina. Kamu harusnya kasih tau aku dong. Tapi semua itu juga salah kamu. Aku udah berapa kali bilang, kalau ada masalah sama mereka, ngomong dulu ke aku. Adit itu calon suaminya Alina. Kejora itu mau ngambil Adit dari Alina. Aditya itu bukan calon suaminya Alina lagi. Apa? Aku nggak mau laki-laki bejat itu jadi calon menantu kita. Tapi kan Kejora yang godain Adit. Kejora itu anak aku, ya. Bukan urusan kamu. Gimana aku nggak ikut campur? Kejora itu udah hianatin anak aku. Aku nggak mau dong anak aku diperlakuin kayak gitu. Udah cukup. Kejora bukan urusan kamu. Dia anak aku. Apa karena aku sudah bertindak tidak adil dan salah kira ke Kejora, membuat kalian tidak jadi investasi ke perusahaanku? Seharusnya aku dengarkan dulu penjelasan Kejora. Bu, ibu diminum dulu ya, Bu. Aku mohon diminum dulu, Bu. Bu, ini maafin aku ya, Bu. Gara-gara aku ibu jadi berantem sama Tante Tias. Harusnya ibu yang minta maaf sama kamu, nak. Ibu nggak bisa tahan emosi ibu tadi di kantor papa. Tapi itu semua karena ibu ngerasa sikap Tante Tia sudah sangat keterlaluan. Makanya kenapa ibu melawan? Ibu sudah sangat bodoh selama ini, selalu diam dan terus menerima perlakuan sikapnya Tante Tia sama kita. Ibu memang istri kedua dari papa kamu. Tapi itu semua terjadi karena ketidaktahuan ibu. Seandainya saja dulu papa kamu jujur sama ibu bahwa dia sudah menikah, dia sudah punya istri, istrinya lagi hamil, ibu gak akan sudi jadi istrinya.